Dirasain apa Neng sekarang malam ini? Kalau sekarang karena saya nelpon Ustadz ya, kayak agak sebal di sini. Ini ngangkat sedikit ke atas. Karena saya kontak sama Ustadz sekarang tadi sih nggak kenapa-kenapa. Pas ketika kontak ini langsung kayak ada kayak mual gitu Neng ya? Iya, kayak ada sesuatu aja gitu. Mungkin dianya takut. Iya. Terus pikiran-pikiran itu gimana Neng? Pikiran-pikiran yang selalu membuat Neng itu bikin stres itu sekarang gimana itu? Jadi kan gini ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih ini sangat sulit banget ya buat diungkapin gitu ya. Cuman saya ngerasain. Jadi kayak kalau misal, jadi gimana ya? Ini saya kayaknya lagi dibuatin juga biar nggak bisa ngomong gitu Neng ya. Di bulan Ramadan ini ya Allah, akhiri ujiannya ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ada yang dirasain Neng badannya? ada, cuman dia nggak mau naik, kayak nggak mau keluar. Dan apa yang dirasakan? Iya, kepala. Kalau umpamanya jin itu terikat di dalam tubuh, maka kalau di ruqyah itu cepat terlepas dia, cepat keluar. Gangguan seperti ini biasanya ada di luar tubuh, entah di rumah, biasanya ada di rumah. Maka solusinya rumah itu harus di ruqyah gitu, Neng ye. Saya kan suka pergi-pergian keluar gitu sama anak, mas suami kadang sendiri. Ngikutin Ustaz tetap. Yang saya bahas itu buhulnya ya. Kalau umpamanya ini adalah jin kiriman, dia terikat di badan atau terikat di rumah. Buhul itu terikat di rumah, dia mengikuti Neng kemana aja bisa gitu loh. Maksudnya yang tak maksud seperti itu. Kalau umpamanya jin itu terikat buhul yang ada di rumah, maka kalau ruqyah hanya badan saja nggak solusi gitu Neng. Maksudnya yang saya bahas di situ. Nah, kalau ditanam manusia itu biasanya ditaruh di kuburan, ditaruh di air, ditaruh di laut, ditaruh di ketinggian, ditaruh di tempat-tempat yang tersembunyi gitu. Kalau ditaruh manusia. Tapi kalau gangguan jin yang di rumah itu buhul-buhulnya itu dikirim oleh jin Neng, jadi nggak terlihat gitu. Kemarin juga saya juga manggil Ustadz berobat ke sini ke rumah. Nah pas udah datang ke rumah, pas saya ketemu di luar sama ustadznya, terus ustadznya juga bilang gini, harus ada yang dicari di rumah katanya tuh, soalnya kayak ada benda. Kalau kita fokus mencari buhulnya itu, kalau buhul ditaruh manusia, itu akan sulit untuk menemukannya. Kecuali kalau saya butuh pasien-pasien yang pasien itu punya ngerasuk gitu. Nah itu biasanya jin itu menunjukkan Neng. Biasanya kalau umpamanya ditaruh manusia itu jelas ada di luar rumah dia. Zaman sekarang Neng, zaman sekarang sihir itu buhul-buhulnya yang ditaruh di manusia itu bukan di rumah. Kalau yang di rumah itu biasanya yang ngirim itu golongan jin gitu. Buhul-buhul yang ditaruh manusia itu biasanya itu ditaruhnya itu di luar rumah, entah di kuburan, di ketinggian, di tempat-tempat yang tersembunyi Neng gitu. Iya.
gitu ya Tan. Iya, kata ustadznya yang ngobatin itu di rumah ini ada benda. Nah, itu benda itu yang naruh itu dunia jin, jadi tidak terlihat oleh manusia. Nah, solusinya itu nanti supaya benda-benda yang ditaruh jin itu yang tidak terlihat di dunia manusia itu nanti dibuatkan air ruqyah, rumahnya diruqyah. Dan rumah itu nanti disemprot dengan air ruqyah dengan dicampur garam, dicampur bidara itu selama 12 hari, Neng. Buhul sihir itu diibaratkan itu seperti satelit Telkomsel, Neng. Ya, paham? Kalau umpamanya jaringan itu masih aktif, maka jaringan itu bisa digunakan manusia banyak, WA, teleponan, tektokan, buhul sihir seperti itu, Neng, fungsinya. Kalau jaringan Telkomsel itu sudah mati, maka jaringan Telkomsel itu HP-HP nanti nggak bisa digunakan lagi. Nggak bisa digunakan untuk telepon, nggak bisa digunakan untuk kirim SMS. Nah, begitu juga buhul-buhul sihir, ya. Makanya saya kalau meruqyah pasien saya fokus di buhulnya. Kalau buhulnya itu sudah batal, sudah mati, maka pasien dengan izin Allah sembuh, gitu. Oh gitu ya Tan. Paham kan apa yang tak sampaikan? Jadi gangguan jin itu ada dua jenis. Gangguan yang diikat di dalam tubuh dan gangguan yang diikat di luar tubuh. Nah, biasanya kalau gangguan yang diikat di luar tubuh di rumah itu, maka pasien-pasien saya tidak mereaksi kalau diruqyah. Gitu. Karena gangguannya nggak di badan gitu, Neng. Seperti itu. Ya. Paham, Neng, ya? Ya. Di sekitar kota Depok itu ada ruqyah syariah. Nah, sampai hubungi aja ustadznya, disuruh ruqyah rumahnya gitu. Oh iya.